Di Bible itu kan Maria. Maria itu pada saat Yesus itu jadi manusia, atau Yesus itu pada saat apa namanya umur kecil gitu reinkarnasi. Seandainya Yang mana nih? diinformasikan nggak sama Marianya, diinformasikan nggak kayak gini, nanti si Yesus ini bakal disalib sama orang Roma pada umur atau usia 33 tahun. Ada nggak Kak kayak gitu Kak informasinya Kak? Yesus sendiri yang ngomong, Bang. Oh, Yesus sendiri. Kalau kita baca bagaimana Maria ya, dikatakan ini. Ya. Kalau tanpa Muhammad, Allah ini nggak akan dikenal. Tapi Muhammad itu bisa dikenal tanpa Allah. Kenapa? Karena saya bisa memperkenalkan Anda tentang seorang Muhammad tanpa adanya Allah. Kalau kita tarik poinnya adalah yang ketergantungan di sini adalah Allah. Muhammad tidak tergantung Allah, tetapi Allah tergantung dari Muhammad. Kitab saya itu semuanya bercerita tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi Musa itu ngasih tahu nanti ya di dalam Kejadian 3 ayat 15 nanti akan ada keturunan perempuan yang mengalahkan setan atau iblis. Orang Kristen itu telah ada, sudah tersebar di seluruh bangsa sebelum ada kitab. Jadi ada dan tidak ada kitab ini nggak guna bagi kami. Ini hanya media, hanya sarana bagaimana kami mengimani kisah tentang Yesus. Wakipek. Silakan, ya Kak Yusti. Assalamualaikum. Ya. Yo, selamat sore Kakak. Sore ya Bang. Ini aku bener-bener nggak begitu tahu tentang Kristen, juga tentang di luar Kristen seperti aku Muslim. Ini pengen tanya aja, pengen kepo karena keluarga saya kan banyak yang Katolik ya, bukan Ortodoks, cuman Katolik aja. Saya pengen tanya bener-bener sama Kakak Agatha ini apa namanya? Saya pengen tanya pada saat Maria ya, kalau di kitab Injil itu ya, di Bible itu kan Maria itu pada saat Yesus itu jadi manusia, atau Yesus itu pada saat apa namanya umur kecil gitu reinkarnasi. Seandainya yang mana diinformasikan nggak sama Marianya, diinformasikan nggak kayak gini, nanti si Yesus ini bakal disalib sama orang Roma pada umur atau usia 33 tahun. Ada nggak Kak kayak gitu Kak informasinya Kak? Yesus sendiri yang ngomong Bang. Oh, Yesus sendiri. Kalau kita baca bagaimana Maria ya, dikatakan ini. Ya. Nih. Di dalam Lukas ya. Nih, benar. Ya. Di dalam Lukas 2 Bang dikatakan ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia pergi ke Yerusalem seperti lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka, jadi gini Bang, jadi perayaan Paskah ini dalam 1 minggu ya, ada 1 minggu ya, ini hari-hari terakhir dari Paskah itu ya, mereka pulang, tinggallah Yesus anak-anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Berjalan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembali lagi ke Yerusalem dan mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama atau alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang dia berikan. Ketika orang tuanya, Maria ya, melihat dia, tercenganglah ia, lalu berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau.
Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhannya. Ibunya pun, Maria ya, ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus semakin dewasa gosip. Dia menyimpan seluruh apa yang dilakukan Yesus itu dalam hatinya. Terus pada saat ini Kak, aku benar-benar tanya ini ya, pada saat Yesus disalib, naluri seorang ibu itu ada nggak menangis, apa yang meriwayatkan? Ada ya? Ada di Alkitab, Yesus di situ menangis, dan juga murid-murid yang lain ya. Ada tiga orang murid yang selalu ada di dalam setiap momen penting Yesus, yaitu 3 soko guru, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, Yesus itu ketika disalib berkata kepada murid-muridnya ini, ya, inilah ibumu. Dia berkata dan mengatakan itu kepada murid-muridnya. Lalu kepada Maria juga dikatakan, ibu, inilah anakmu. Jadi di situ Yesus ketika disalib disaksikan ibunya dan murid-muridnya. Apakah Maria menangis? Tapi Maria tentu menangis. Iya dong. Menangis ya? Iya dong. Dia bersedih dong. Terus apa namanya? Pada saat si Yesus ini kan pada saat jadi manusia, mulai dari kecil sampai Yesus dewasa nanti umur 33, itu di rentan waktu itu Maria ini berdoanya sama siapa ya? Sama Allah apa sama Yesus apa sama Bapa apa gimana? Aku bingung bener nggak tahu. Okay. Tadi abang bilang kan sebelum dia menjadi manusia, berarti dia sebelumnya apa? Allah. Jadi siapakah yang disembah Maria? Ya Yesus sebelum menjadi manusia, karena dia adalah Allah. Ya udah selesai jawabannya. Jadi siapa yang disembah Maria sebelum Allah ini menjadi manusia? Yesus ini kan Allah, karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa. Jadi siapa yang disembah Maria? Ya Yesus sebelum jadi manusia, karena dia adalah orang. Oke, ini mau nanya lagi. Kalau di ini kan kita kalau dari sejarah itu kan banyak baca sih. Kalau Yahudi itu kan ada namanya itu kiblatnya itu kan tembok ratapan. Kalau Muslim itu kan Ka'bah yang jadi kiblat. Kalau Kristen ini ada kiblatnya nggak Kak? Aku nanya aja. Apa Yahudi, harus? Oke. Yahudi gimana? Itu kiblatnya bukan tembok ratapan. Yahudi itu kiblatnya adalah Bait Allah, Yerusalem. Bukan tembok ratapan. Itu kiblatnya. Oh gitu. Dan saya sebagai seorang Kristen, di manakah kiblat saya? Ya Bait Allah. Makanya saya kalau sembahyang, saya menghadap ke Yerusalem atau menghadap ke timur. Oh gitu. Itu tadi ketika dalilnya ya Yesus Bang? Dalilnya ya Bang? Ini saya ada dalilnya. Jadi nggak sembarangan nih. Nah gimana? Jadi kalau abang bilang ini Yahudi itu tembok ratapan, salah ya. Ini di dalam Daniel 6 ayat 11 ya dikatakannya ya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkapnya terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah makanya sembahyang saya ini menghadapnya kemana? Ke timur Yerusalem, bukan ke tembok ratapan. Oh gitu. Nah ini juga ada di dalam Mazmur. Ada juga 7 kali dalam sehari menghadap Bait Allah Yerusalem. Aku sujud dan berlutut kepada Allah. Ada dalilnya Bang. Oh gitu. Terus ada nggak kira-kira pada saat Injil atau Alkitab atau ini Bible ini ditulisnya itu setelah Yesus disalib itu ya, ditulisnya itu pada saat pada murid-muridnya itu udah ditulis itu Injil itu. Jadi gini Bang, Yesus itu ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga ya, ini dia mati ya. Murid-muridnya ini belum sepenuhnya mempercayai Kristus ini adalah Allah. Ada yang masih ragu-ragu. Seperti contohnya adalah Thomas. Ya. Setelah dia bangkit,
baru murid-muridnya ini menjadi bulat keyakinannya bahwa dia benar-benar Allah setelah membuktikan dia itu bangkit. Maka Yesus berkata apa? Pergi. Ini mandatnya Yesus ya, ini belum ada tulisan. Jadi Yesus itu sendiri berbicara kepada 11 muridnya, karena Yudas itu sudah mati ya. Sebelum penyaliban, Yudas ini udah gantung diri dulu. Ya, ada satu murid Yesus dari 12 murid itu yang mengkhianati dia. Ya, Yudas ini sudah mati sebelum penyaliban. Jadi nggak bisa diserupakan juga Yudas. Dia berkata kepada 11 muridnya, ya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi yang dimandatkan oleh Yesus itu adalah mengajar mereka tentang apa yang kau lihat, tentang aku. Ya, setelah Yesus itu terangkat, dia kan 40 hari nih setelah bangkit. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia ke Galilea, menyusuri Galilea dan memberitahukan, aku hidup, aku hidup. 40 hari, bayangin, 40 hari berapa kota yang dia kunjungi untuk menyatakan, aku ini yang kau salib kemarin udah bangkit. Ya, lalu dari situ turunlah hari Pentakosta. Disitulah murid-murid ini menyebarkan Injil ini. Injil itu adalah Yesus ya, Bang. Injil itu adalah Yesus. Kristus itulah kabar bahagia, kabar baik itu. Ya, diberitakan, ya. Lalu mereka menuliskannya. Pada saat itu pertama sekali yang menulis itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus karena gini. Jadi orang-orang udah banyak nih yang percaya kepada Yesus, ya. Terus mereka ini ada masalah di gereja, ada masalah nih. Akhirnya Rasul Paulus itu menulis seperti ini ajaran Yesus, ditulis, dikirim surat kepada jemaat di Roma, ya, lalu di Tesalonika. Jadi dari situlah, dari ajaran lisan masuk ke dalam ajaran tulisan. Pertama sekali tahun 42, kalau nggak salah tahun 42 Rasul Paulus itu menulis. Nah, jadi Rasul ini menulis apa yang diajarkan Yesus itu dibimbing juga oleh Roh Kudus. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus, ya. Ada penolong lain yang akan menyertai kalian. Karena Yesus janjikan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bagaimana cara Yesus menyertai murid-muridnya? Dengan mengutus Roh Kudus yang datang dan keluar dari Bapa. Itulah yang menaungi murid-muridnya ini. Murid-muridnya ini kan orang-orang Galilea, cuman tahu bahasa Yunani koine saat itu. Murid-muridnya ini dihembuskan Roh Kudus sama Yesus, sehingga mereka bisa baca Arab, bahasa orang Partia, Elam, Mesopotamia, Mesir, Kapadokia, Pontus, Pirja, Pamfilia, banyak. Semua negara bangsa yang dia datangi, mereka bisa berbahasa itu, termasuk bahasa Arab. Nah, itu. Waktu di awal-awal Injil itu statement omongan aja apa langsung ditulis pakai medianya apa, Kak? Waktu itu kan mudah-mudahan belum ada kertas ya 2000 tahun yang lalu gitu ya. Udah, apa itu? Jadi ditulisnya itu dalam perkamen. Karena ketika Yesus mengajar, itu udah pakai kitab yang namanya Septuaginta. Pakai Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Ini yang namanya Septuaginta. Ini dalam bentuk gulungan, perkamen. Jadi dulu tuh dalam kulit apa gitu. Itu gulungannya itu banyak, perkamen itu banyak tumpukan, ya. Saat itu sudah ada tulisan, sudah, karena zaman Yesus itu bukan zaman prasejarah, tapi zaman sejarah. Zaman prasejarah adalah zaman orang belum mengenal tulisan. Zaman sejarah, zaman orang sudah mengenal tulisan. Jadi di zaman Yesus itu apakah sudah ada tulisan? Sudah. Makanya Yesus itu mengajar, dia membawa kitab yang bernama Septuaginta. Itulah Taurat, 5 kitab Musa, Taurat namanya. Dan kitab nabi-nabi, juga Mazmur Daud. Ada kitab orang-orang jujur, Makabe, Tobit, Sirach, apalagi tuh, banyak ya. Nah itu, jadi Yesus itu sudah mengajar menggunakan kitab Septuaginta. Lalu para rasul itu pun mengajar dengan kitab Septuaginta. Ditulisnya juga pengajarannya Yesus, kesaksian mereka tentang Yesus itu dituliskan. Makanya saya bilang tahun 42 AD, Annual Dominion,
itu sudah ada tulisan. Tulisan pertama itu dilakukan oleh Rasul Paulus untuk kepada jemaat di Tesalonika. Makanya Rasul Paulus itu menulis 2 surat kepada jemaat di Tesalonika, ada 1 dan 2 Tesalonika. Itu adalah tulisan yang paling tua setelah Septuaginta. Nah, setelah itu diikutin, Petrus juga menulis, Lukas juga menulis, Matius juga menulis, Markus juga menulis. Semua murid-muridnya menulis. Namun yang menjadi kitab itu hanya 4. Makanya kami mengenal sebagai 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini menulis dalam kitab. Rasul Petrus juga menulis. Makanya ada surat Petrus, ada Filipi, ya, itu suratnya Rasul Paulus. Ada Yudas, ada Yohanes juga, Wahyu. Jadi semua murid ini menulis, tapi dalam kitab gulungan. Yang menulis Injil hanya 4 orang tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu. Dan Bang, ini tulisan-tulisan ini disimpan di gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula ini mengajarkan, ini gereja kan udah tersebar nih di seluruh dunia. Nah, apa yang mereka ajarkan? Ini semua dipakai. Jadi mereka itu menggunakan tradisi lisan, lalu ditulis. Makanya ada catatan-catatan gereja. Makanya sumber imannya orang Kristen tidak hanya ini, Bang. Ada yang namanya kitab Didache, ada yang namanya kitab Holorogion, itu tentang liturgi. Ada yang namanya Panarion, bidat-bidat siapa aja yang dilawan oleh gereja. Itu. Jadi banyak. Jadi tradisi gereja itu turun-temurun sampai ke saya. Masih ada itu semua tulisan-tulisan rasul. Itu terjaga oleh gereja yang satu. Saya ingin tanya tentang Kristen sedikit aja, Kak. Apa orang Kristen itu percaya nggak sama ini, sama kitab, ya, apa orang Yahudi Taurat gitu, Taurat. Kalau di Muslim itu kan Taurat gitu. Taurat itu percaya nggak, Kakak? Ini maksudnya ada nggak agak mirip-miripnya gitu sama yang ada di Injil gitu, Kak? Loh, itu tadi saya bilang Septuaginta itu Tauratnya Musa. Itu yang dipakai Yesus dan yang dipakai oleh para rasul. Septuaginta gitu. Itu isinya itu, Bang. Namanya, makanya kami kalau Septuaginta itu dikenal di dalam bahasa Indonesia namanya Perjanjian Lama. Pernah dengar ya? Nah, itu Perjanjian Lama yang dimaksud itu adalah Septuaginta. Isinya itu terdiri dari 5 kitabnya Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Nah, lalu ada kitab nabi-nabi lagi, ada Ayub. Ada juga kitab pengkhotbah, kitab-kitab puisi, Kidung Agung, Mazmur, Yehezkiel, Yosua, terus Yunus. Itu semua kitab nabi-nabi itu kami pakai. Namanya Perjanjian Lama. Kalau kami dengan kata bahasa istilah Yunaninya itu namanya Septuaginta. Karena ditulis oleh 72 tua-tua. Makanya namanya Septuaginta. Itulah kitab Perjanjian Lama. Apakah kami pakai? Pakai. Justru kitab nabi-nabi itulah yang menubuatkan tentang Yesus. Jadi kitabnya Yahudi, Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi, Yeskiel, Yeremia, semuanya itu bercerita tentang satu orang, namanya Yesus. Lalu kitab para rasul, ya, yang namanya Perjanjian Baru, itu adalah kesaksian tentang Yesus yang diceritakan oleh para nabi. Nabi-nabi ini udah menceritakan tentang Yesus, Bang. Musa itu sudah menceritakan tentang Yesus. Ayub, Nuh, itu semua sudah menceritakan tentang Yesus. Tapi belum kejadian. Itu baru nubuatan, namanya nubuatan. Lalu, apa yang dinubuatkan Nabi itu benar-benar terjadi. Itulah Yesus, dia yang datang dalam rupa manusia. Lalu itu dicatat para rasul. Makanya saya bilang, Alkitab saya, Taurat Musa, Mazmur, dan Injil, kitab-kitab para rasul, itu bercerita tentang satu orang, Yesus Kristus. Jadi kitab kami ini kalau disimpulkan, isinya semuanya tentang satu orang yang namanya ini. Kitab saya itu semuanya bercerita tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi Musa itu ngasih tahu
nanti ya di dalam Kejadian 3 ayat 15 nanti akan ada keturunan perempuan yang mengalahkan setan atau iblis. Musa sudah menceritakan itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ayub menceritakan dengan kisah dia yang dia itu dicobai sana sini, Yesus nanti dicobai kayak dia. Musa juga ulangan mengatakan bahwa ada seseorang yang disalib. Itu namanya. Iya. Oke, ini mau nanya lagi. Kalau di orang Yahudi ini kalau nggak salah itu kan ada hari Sabat. Kalau di Muslim itu kan Jumat gitu. Kenapa Kristen itu langsung milih hari Minggu atau memang ada di Injil Kak? Harus hari Minggu beribadatan yang permingguannya gitu Kak? Ada. Kenapa orang Kristen itu ya, kami kan mengingat hari Sabat. Saya juga itu menguduskan kudus atau Ekaristi karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Dia kan disalib hari Jumat. Yesus ini disalib hari Jumat. Terus sebelum dia disalib, Yesus ini bilang, nanti kau harus memperingati aku, kata Yesus ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 29. Nanti kau harus memperingati aku. Aku menyerahkan kurban persembahan untuk kau. Kau harus memperingatinya dan memberitakan perjanjian baru itu, kata Yesus, dengan melakukan Ekaristi. Jadi apakah ada dasarnya kami itu ke gereja hari Minggu? Ada, karena Yesus menyuruh kami memperingati dia, kematian dan kebangkitannya. Kan dia disalibnya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Makanya kami, kalau kami Ekaristi hari Minggu, kami memberitakan akan kematiannya yang dia menyerahkan kurbannya dan merayakan kebangkitan dia itu hari Minggu. Makanya kami dari Senin sampai Jumat, kami dalam sembahyang kami berlutut. Hari Minggu kami tidak berlutut, tetapi hanya memberikan penghormatan atau ruku. Kenapa? Karena Yesus itu bangkit. Nah itu. Jadi di dalam liturgi kami, kenapa kami hari Minggu? Karena Yesus yang nyuruh kami melakukan perjamuan hari Minggu. Sebab hari itulah dia bangkit. Dan itu hari-hari besar yang lainnya sudah ada di Injil juga ya Kak, seperti Natal, yang lainnya itu memang sudah ada di Injil semuanya ya Kak ya? Ada dong, di dalam Lukas dikatakan ya, hari di mana Yesus itu inkarnasi juga kami rayakan, di mana dia lahir, di mana dia lahir itu 25 Desember dengan kalender Julian ya, bukan kalender yang sekarang. Kami itu merayakan merayakan kelahirannya. Dan kami biasanya itu berpuasa 30 hari sebelum menjelang hari Natal. Gini Kak, kalau tata cara saya tahu aku kan kalau orang Yahudi gitu kan biasanya kan gerakan-gerakan seperti itu. Kalau Muslim mungkin dia sholat seperti itu. Kalau di Kristen ada nggak ketentuan nih kalau beribadah itu harus berdiri, sujud, rukuk gitu? Ada nggak itu kita panutannya apa di Injilnya itu ngomong kalau beribadah itu harus seperti ini dan harus dilakukan apa enggak gitu Kak? Ada banget nih. Ini namanya buku sembayang kami, sembayang harian ya. Makanya tadi kan saya bilang di dalam Daniel 6 ayat 11, kenapa kami sembayang ya? Dalam kamar di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari berlutut. Ia berlutut berdoa memuji Allah. Jadi kami perintahnya adalah kami itu harus jam 6 pagi kami itu harus sujud menyembah Yesus. Allah Tritunggal. Kenapa? Karena Yesus pada jam 6 pagi dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini dasarnya. Lalu kami juga harus sembahyang jam 9 pagi. Kalau orang Islam duha ya Bang ya? Iya duha, itu salat sunnah cuman tidak wajib. Ini apa namanya? Ini minta rezeki. Tidak bermaksud menyamain ya. Aku tetap. Enggak. Saya setahu. Ya setahu aku. Siap. Bentar ya. Selesaikan dulu. Iya. Tadi jam 6 pagi kami ini sembahyang. Lalu jam 9 pagi. Kenapa kami jam 9 pagi itu sembahyang? Saya sembahyang jam 9 pagi. Karena jam di mana Roh Kudus itu turun. Ada ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 2.
Ada ayatnya. Lalu kami jam 12 siang juga kami sembahyang. Kenapa? Kami mengenang dan mengingat Yesus itu di kayu salib, ya. Jam 12 siang. Di dalam Alkitab dikatakan sekitar pukul 12 Yesus itu dinaikkan ke atas kayu salib. Lalu kami jam 3 sore juga kami sembahyang. Kenapa? Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa sekitar pukul 3. Sekitar pukul 3 Yesus berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mati dia jam 3. Lalu jam 6 Yesus itu diturunkan dari salib untuk masuk kepada pengkuburannya. Dia itu dikuburkan, dimasukkan ke dalam kuburan itu jam 6 maghrib. Makanya kami sembahyang. Lalu jam 8 kami mengenang dia tertidur di dalam kuburan. Lalu jam 12 malam kami itu mengingat apa perkataan Yesus. Yesus nyuruh apa? Kamu berjaga-jaga sebab pencuri itu datang di tengah malam. Jadi kami itu sembahyang tengah malam itu mengingat Yesus bahwa kami harus berjaga-jaga. Jadi kami 7 kali dalam sehari kami sembahyang. Itu tadi jamnya. Nah, dasarnya ada semua. Dasarnya adalah Yesus. Nah, ini kan nambah wawasan saya ya Kak ya. Kalau di Kristen itu sebelum ibadah itu melakukan kayak gini kan, setahu aku sih taunya ya di TikTok, di YouTube itu kayaknya dibaptis itu. Kalau di Islam kan kayak di apa mandi taubat gitulah, kayak terus wudhu kayak apa gitu. Kalau di Kristen itu ada nggak itu apa namanya ritualnya sebelum berdoa gitu? Apa langsung aja pakai pakaian yang basing-basing apa gimana gitu? Ada pakai banget Bang. Nih, itu ada di Mazmur 26. Kami itu harus bersuci dulu. Kami harus menahirkan diri dulu. Kalau orang Islam itu dia wudhu ya. Kami juga bersuci Bang. Jadi kami itu 3 kali nih Bang bersucinya sambil mengucapkan ya, aku hendak mencuci tanganku dalam kemurnianmu ya Tuhan. Tangan dibasuh 3 kali. Kenapa 3 kali? Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 kali. Lalu aku hendak melayani di depan hadiratmu, dibasuh juga sampai lengan 3 kali, kanan dan kiri ya. Lalu aku hendak memberitakan keajaibanmu, berkumur 3 kali. Lalu aku hendak menyuarakan pepujianmu, telinga diseka 3 kali. Lalu aku mencintai keindahan rumahmu, kemuliaanmu, tempatmu bersemayam. Jangan hancurkan aku dengan orang berdosa yang tangannya penumpah darah dan tangannya penuh kenganggaran. Basuh mukanya 3 kali juga ya. Lalu namun aku telah berjalan dalam kemurnian, dibasuh tuh telapak kakinya. Lalu tebuslah aku ya Tuhan, kakiku terletak di jalan lurusmu, dibasuh itu kaki sampai ke betis 3 kali masing-masing. Jadi sebelum kami sembahyang kami juga sudah melakukan pentahiran. Ini tercatat di dalam Mazmur 26. Ada dalilnya. Iya. Ini Kak, ini yang terakhir ya Kak ya. Adakah jaminan Kak di entah di Taurat, entah di Injil, apa di Al-Quran itu ada nggak jaminan kalau bentar bang. Gimana? Ada Yani Umu F3. Berarti Kristen nyontek Islam. Kak Yani, gimana ceritanya Kristen yang sudah ada di abad pertama nyontek Islam yang belum ada Kak Yani? Coba Kak Yani pikir dulu. Kak Yani Umu ya, pikir dulu. Gimana caranya kami orang Kristen nyontek Islam? Kami sudah lakukan ini di abad 1. Orang Kristen sudah lakukan ini di abad 1. Gimana caranya Bang? Gimana caranya Kak Yani? Kami nyontek kalian. Gimana ceritanya kami nyontek? Ini di dalam Mazmur Daud. Abang aja punya Mazmur Daud nggak? Jangan gitu ya, jangan gitu dong. Masa kami nyontek Islam baru ada abad 7 kok. Ini yang saya baca, nih Kak, kalau saya baca-baca ini kan ada Taurat, terus ada yang Injil, tapi Injil Barnabas Kak. Nggak tahu ini Injil apa ya. Ini pertanyaan terakhir aja. Apakah ada jaminan seandainya Injil atau Taurat atau Al-Quran ini akan dijaga kemurniannya sampai akhir zaman? Kalau di Injil ada nggak nanti ini tetap akan sampai Yesus atau apa gitu nanti bangkit, itu si Injil ini tetap ada jaminan meskipun Injil ini nanti
mohon maaf ya, seandainya dimusnahkan, dibakar semuanya kayak gitu, kira-kira ada nggak gitu? Kalau di Islam kan seandainya dimusnahkan tuh Al-Quran tuh banyak tahfidzah gitu loh, maksudnya orang yang hafal itu meskipun dimusnahkan dia kan apa? Nah, terus untuk menjaga kemurniannya, nah gimana? Jawabannya Bang, Injil itu ini Bang. Gimana? Tadi kan saya sudah bilang Injil itu adalah ini. Oh. Injil itu bukan buku Bang. Injil itu ini. Orang ini, manusia ilahi ini. Inilah Injil. Apakah dia kalau seluruh kitabnya di Alkitab ini dimusnahkan, apakah ini hilang? Enggak. Dunia tahu ini. Inilah Injil kan. Inilah Injil kan. Jadi Bang, dasar imannya orang Kristen itu adalah pribadi Kristus, bukan omongan. Hilang. Bukan. Tapi benar-benar itu. Inilah firman Tuhan yang jadi manusia. Jadi, makanya saya katakan, dimusnahkan Alkitab di dunia ini, Kristen itu udah berdiri. Saya kasih tahu sejarah ya Bang ya. Saya kasih tahu sejarah. Alkitab kami ini baru ada, tadi kan udah saya bilang, tahun 42-an. Tapi kanonnya bentuknya kayak gini, ini baru ada di Konsili Kartago tahun 393, abad keempat. Tapi orang Kristen itu, gereja itu udah berdiri. Alkitabnya baru di kanon, abad keempat. Jadi dimusnahkan pun Alkitab kami ini. Orang Kristen itu tetap berdiri atas dasar ini. Fakta sejarah ini. Tapi kalau Injilnya sendiri Kak, seandainya dimusnahkan gitu ya, kalau bahasanya ini yang kita pilih yang mana? Seandainya ini musnah semuanya, seandainya nih Kak ya, musnah semua terus udah gitu, apakah kita balik lagi ke Injil pertama? Atau Abang mengerti ya, saya mau Abang mengerti ya. Injil Ya, ini gimana? ada, Injil ini ada, Injil sinoptik ada, karena ada ini. Iya. Kalau tidak ada gitu. penyaliban, nggak ada Injil. Berarti dasar iman kami bukan tergantung kitab. Dasar iman kami Gitu. penyaliban Yesus. Ya, jadi orang Kristen itu telah ada, sudah tersebar di seluruh bangsa sebelum ada kitab. Jadi ada dan tidak ada kitab. Ini nggak guna bagi kami. Ini hanya media, hanya sarana bagaimana kami mengimani kisah tentang Yesus. Oh gitu, iya. Sekarang Oke, saya oke, tanya, oke. Bang, ini saya tanya sedikit ya, tapi mau dijawab mau nggak boleh, Bang. Iya. Kira-kira bisa nggak Abang mengenal Allah tanpa Muhammad? Kalau saya sih informasinya pertama kali ya bisa saja dari alam aja kalau saya. Tapi masalah apa namanya ininya ya, ibadahnya apanya gitu kan yang ngasih informasi nabinya, rasulnya yang memang pesuruhnya lah. Nabi Muhammad itu kan pesuruhnya Allah aja kan, karena nabi ini kan manusia biasa gitu. Tapi kalau seandainya nih nabi pun nggak ada, saya mungkin kalau saya berakal gitu ya, ini kan berandai-andai aja kan. Nah, gini kan berandai-andai. Gini, apa namanya? dengerin dulu ya. Fokus ya. Bisa nggak Abang mengenal Allah, Abang menyembah Allah, kan Abang menyembahnya pakai sholat nih ya, betul? Kan? Terus melakukan zakat apa segala macam. Bisa nggak Abang menyembah Allah, mengenal Allah tanpa Muhammad? Bisa Kak. Caranya gimana Anda mau sholat? Karena kan tidak ada kan gini. Allah itu kan, nah gimana? Ini ada karena Muhammad bukan? Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang mewahyukan, ini ada nggak kira-kira Quran? Bisa jadi ada karena Allah Maha Kuasa Kak. Tapi nyatanya kan nggak bisa kan? Nah, kalau realnya di dunia kan itu yang Realnya kan gini, realnya kan Allah tidak lagi mengutus Nabi yang lain, berarti nggak bisa dong, harus melalui Muhammad, betul nggak? Nah, iya betul. Bisa nggak Abang menyembah dan mengenal Allah tanpa Muhammad? Kalau saya pribadi ya, ini kan jawaban pribadi, jawaban saya yang bodoh gitu ya. Kalau apa namanya, Allah itu kan Tuhan itu kan ya Allah. Cuman kan kalau yang saya tahu, Allah itu kan yang maha semuanya. Kalau sebenarnya aku nggak dapat informasi tentang Islam gitu ya dari Nabi Muhammad gitu. Aku akan berpikir bahwa Allah Tuhan ini kan yang maha semuanya. Jadi kalau aku sholatnya segala macamnya, otomatis aku nggak akan sholat seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ini, karena aku kan nggak dapat informasi itu. Menyembah Allah dalam sholat tanpa Muhammad, betul ya?
Betul, cuman akunya sendiri mengakui Sekarang, bahwa enggak, oh, udah sampai situ aja, nggak masalah, nggak masalah. Sekarang saya tanya, bisa nggak abang mengenal Muhammad tanpa Allah? aku mengenal Muhammad Tanpa Allah. yang nggak bisa. Aku harus Bisa. mengenal Tuhan. Bisa. Abang pasti bisa mengenal Muhammad. Kenapa? Saya bisa memperkenalkan Muhammad itu ada di dalam catatan Bapak Gereja bernama Theophanus the Confessor dan Yohanes dari siapa sih namanya? John of Damascus. Yohanes dari Damaskus. Abang bisa saya perkenalkan tentang siapa Muhammad dari John of Damascus. Tapi abang tidak akan bisa mengenal Allah tanpa Muhammad. Muhammad bisa abang kenal tanpa Allah. Sekarang saya tanya, dikatakan kan gini kan? Allah tidak akan bisa dikenal tanpa Muhammad, gitu kan poinnya. Tapi Muhammad bisa dikenal tanpa Allah. Jadi siapa yang ketergantungan di sini, Pak? Gini Apakah Kak, Allah atau Muhammad? gini Kak. Makanya Allah itu tuh namanya bukan hanya Allah loh Kak, ada 99 yang maha adil, yang maha itu ya Allah juga kan, yang maha tuh namanya maha itu kan yang semuanya. Jadi ketika Allah pun nggak ada namanya Allah gitu aja, saya pun akan tahu loh yang menciptakan langit itu yang maha kuasa, berarti yaitu Tuhan, yaitu Allah, gitu aja loh Kak. Kalau seandainya masih dari gimana? Islam sendiri Kalau yang menyebarkan siapa? Islam sendiri siapa yang memperkenalkan? Muhammad. Kalau menyebarkan kan Ya, nggak sahabatnya ini Nabi tahu Muhammad dari itu. mana? Saya tanya, sahabatnya Gimana? tahu dari mana? Kalau nggak dari Muhammad. Kalau apa namanya? Sahabatnya ini Yang tidak akan mengenal Allah dengan perintah sholatnya kalau tidak dari Muhammad. Kenapa? Benar. Karena sebelum Muhammad ini dapat wahyu di goa, ketemu sama Jibril, orang menganggap dia ini hanya sebagai apa sih? Apa sih namanya dia? Yang ini kan si Khadijah kan? Tadinya dia pesuruhnya Khadijah kan, istrinya yang dinikahinya, akhirnya kan majikannya yang dinikahinya kan. Nah itu, makanya saya bilang Allah ini tidak akan bisa dikenal sahabat, tidak akan bisa disebarkan kemana-mana tanpa Muhammad. Ini fakta, itu faktanya seperti itu ya. Karena yang memperkenalkan Islam dengan Allah ini adalah Muhammad. Karena sebelumnya agama di situ adalah pagan Quraisy, betul? Makanya gini. Quraisy. Nah, ini saya mau masuk ke poinnya. Kalau tanpa Muhammad, Allah ini nggak akan dikenal. Tapi Muhammad itu bisa dikenal tanpa Allah. Kenapa? Karena saya bisa memperkenalkan Anda tentang seorang Muhammad tanpa adanya Allah. Kalau kita tarik poinnya adalah yang ketergantungan di sini adalah Allah. Muhammad tidak tergantung Allah, tetapi Allah tergantung dari Muhammad. Itu poinnya. Itu aja sih Bang. Yang menjadi keheranan buat saya, kenapa umat Islam tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah kapok untuk bertanya serta masuk ke roomnya Kak Agatha dan membawa ayat-ayat yang menurut mereka bisa artikan dengan apa yang mereka mau. Nah ternyata ketika mereka masuk ke room Kak Agatha, mereka sadar bahwa apa yang mereka pikirkan ternyata tidak seperti itu jawabannya. Kak Agatha menjawab dengan lugas, gamblang, cadas, pedas, dan bisa dikatakan membuat para penanya ini akan sakit hati. Namun apa boleh buat? Karena bukan hanya satu, tapi mungkin sudah jutaan orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sama. Mungkin karena mereka di luar sana membahas tentang kekristenan, apalagi mendengar para ulama-ulama, ustadz, bahkan tokoh-tokoh agama mereka yang tidak tahu sebenarnya makna atau tafsir yang ada di dalam Alkitab, dan mencoba untuk memutarbalikkannya. Akhirnya inilah jawabannya. Kak Agatha harus berkata keras, dan hampir-hampir Kak Agatha tidak terganggu sedikit pun dan merasa bahwa orang itu akan sakit hati mendengar perkataan. Baiklah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.